Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saat ini saya sedang ada di Kodim 0802 Ponorogo dan berkesempatan bertemu langsung dengan Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Letkol Infantri Hirta Juni Adriansah SOS MH yang saat ini sudah ada di samping saya. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam, Mas. Ya, kabar baik ya. Alhamdulillah. Saya senang banget ini mendengar kabar kalau tim dari Darul Huda Maya menjadi runner up. Iya. Wah. Alhamdulillah. Ya. Gimana nih Komandan selama ini membimbing atau terus memantau perkembangan dari tim kebanggaan Ponorogo ini? Iya. Jadi perjalanan mereka cukup panjang, Mas. Jadi Liga Santri pada tahun 2022 ini sangat istimewa karena ini diambil alih oleh Kasat, Bapak Kasat, jadi memperebutkan Piala Kasat. Itu dimulai dari tahapan dari tingkat kabupaten, kemudian meningkat lagi itu di Kodim, ke Korem, kemudian di Kodam. Akhirnya didapatlah perwakilan dari tiap-tiap provinsi. Jadi Liga Santri tahun ini itu diikuti oleh 10.000 lebih pesantren di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, sampai akhirnya terseleksi di masing-masing provinsi. Didapatlah 40 tim yang dipertandingkan di tingkat pusat, di mana tim kami dari Pondok Pesantren Darul Huda Maya itu menjadi perwakilan salah satu dari 3 perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, karena Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu memiliki lebih banyak pesantren dibanding provinsi yang lain, sehingga diberikan kesempatan untuk alokasi untuk 3 tim. Jadi kita termasuk salah satunya. 40 tim berlaga di tingkat pusat, saya dampingi terus mulai dari babak penyisihan, kemudian sampai dengan babak per-8 final, per-4 final. Alhamdulillah kita bisa mengalahkan lawan-lawan yang cukup berat pada saat itu, sampai akhirnya kita ke partai final melawan tim dari Jawa Barat. Ya. Jawa Barat ini termasuk tim yang cukup kuat karena memang perlu diketahui bahwa dari 26.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, 8.000-nya itu dari Jawa Barat. Jadi 30% pondok pesantren di Indonesia itu Jawa Barat. Jawa Barat itu penyumbang pondok pesantren yang paling banyak di Indonesia. Jadi tidak heran apabila mereka memiliki tim yang cukup kuat. Walaupun pada saat di final, alhamdulillah kita bisa mengimbangi, bahkan ya mungkin dari segi statistik kita lebih unggul. Namun pada akhirnya kita harus mensyukuri bahwa kita harus puas di Provinsi runner up karena kalah di adu penalti, Mas. Ya. Demikian. Kalau Liga Santri untuk tahun 2022 Piala Kasat ini apakah nanti berlanjut ke tahun berikutnya? Bagaimana Iya. ya? Jadi pada saat kemarin, pada saat di partai final, di kata sambutan beliau menyampaikan bahwa beliau menghendaki bahwa ini akan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Entah itu formatnya setiap tahun atau 2 tahun sekali, nanti kita tunggu perkembangan. Karena ini efeknya sangat positif, Mas. Ini sangat positif. Pertama, menumbuhkan jiwa sportivitas di kalangan santri, kemudian juga menjaring bibit-bibit baru. Jadi pesepak bola tidak cuma di masyarakat umum ataupun di pelajar-pelajar sekolah umum, namun di tingkat santri pun rupanya banyak juga bibit-bibit yang piawai dalam bermain sepak bola. Lalu Komandan, kalau kita bicara dengan persiapan Liga Kasat, katakanlah tadi 2023 digelar kembali begitu ya. Persiapannya sejak dini bagaimana ini? Nah, jadi kemarin pada saat kita berkomunikasi dengan pimpinan pondok, memang kemungkinan sebagian besar pemain sudah tidak bisa main lagi di tahun depan, karena itu kan ada batasan usia, Mas. Tapi melihat dari prospek bahwa memang penggemar sepak bola itu cukup banyak di masing-masing pondok, saya yakin apabila tahun depan diadakan lagi, maka akan muncul bibit-bibit baru. Iya, karena memang olahraga sepak bola ini kan sangat merakyat dan memang anak-anak memang suka, apalagi kita berikan wadah suatu kompetisi yang memang betul-betul cukup profesional dan memang terkoordinir dengan baik. Ya. Lalu pesan dari Komandan sendiri untuk para santri yang akan mengikutinya nanti tahun 2023 bagaimana ini? Ya, pada intinya pasti santri yang dipilih untuk menjadi pemain ya itu adalah santri-santri yang pertama dia memiliki keahlian, tapi juga kita
juga tidak mengenyampingkan faktor kepribadian ya Mas ya. Karena alhamdulillah santri-santri yang saya bawa kemarin itu anak-anaknya memang dari segi kepribadiannya cukup baik. Jadi saya merasa tidak kesulitan membawa mereka karena mereka selalu disiplin dan loyal dengan instruksi ataupun perintah dari kita. Ya, orang-orang anak-anak seperti inilah yang kita harapkan yang muncul-muncul. Jadi tidak hanya memiliki kemampuan skill yang baik, namun juga memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang baik. Itu Pak. Jadi pesan saya kepada para santri, selain berlatih, kemudian meningkatkan keahlian, skill, namun yang paling penting sebenarnya adalah membentuk kepribadian, disiplin dan juga akhlak yang baik. Karena memang pesantren ya tujuannya seperti itu. Ya, kita harapkan mudah-mudahan tim yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi di tahun 2023 nanti. Ya, Komandan, kalau kita berbincang ke masalah lain ya, ini kan sudah masuk musim penghujan, Komandan ya. Pasti banyak sekali yang namanya persiapan-persiapan termasuk bencana di sekitar kita. Katakanlah kalau misalnya di Ponorogo ini kan banyak sekali daerah pegunungan ya, jadi rawan longsor, rawan banjir. Lalu bagaimana ini dari peran dari Kodim 0802 untuk menghadapinya nih, Komandan? Jadi tugas dalam penanggulangan bencana itu memang merupakan salah satu tugas pokok kita, TNI. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam tugas operasi militer selain perang, itu ada 14 tugas. Salah satu diantaranya adalah tugas kita berperan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam hal ini leading sektornya kan BPBD, Mas. Iya. Kita membantu, selalu aktif membantu karena memang aparat kewilayahan itu di koramil-koramil kan tersebar di seluruh wilayah. Seperti di Kodim 0802 ini kita punya 21 koramil, di setiap kecamatan ada koramil. Para babinsa, anggota kita selalu standby bergabung dengan unsur pemerintah di kecamatan, termasuk juga Polsek dan juga unsur BPBD. Kita selalu siap. Kita selalu siap untuk hadir di tengah masyarakat membantu dalam upaya penanggulangan bencana. Seperti yang terjadi sekarang, ada beberapa wilayah yang sudah terdampak bencana tersebut, seperti di Ngebel, di Pulung. Itu kita selalu hadir membantu semampu kita sekuat tenaga bersama dengan stakeholder terkait, BPBD, relawan-relawan dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat. Untuk jumlah personil dari Babinsa sendiri di wilayah Kodim 0802 ini sejumlah berapa ya kemarin? Iya, jadi anggota Kodim 0802 itu ada 539 orang yang tersebar di 21 koramil. Di setiap desa itu ada Babinsa kita sebar. Untuk jumlah Babinsanya sendiri itu lebih dari 400 orang. Nah, itu selalu standby 24 jam, 1 kali 24 jam di desanya masing-masing. Bergabung dengan Babin Kamtipmas, kemudian dengan unsur di kecamatan dan juga kelurahan. Nah, kita selama ini selalu mengedepankan unsur kekompakan ya, agar setiap kendala ataupun setiap apa yang terjadi perkembangan situasi kita bisa segera atasi dengan sinergi. Katakanlah sekarang ini terjadi bencana di daerah Ngebel begitu ya. Apakah babinsa-babinsa lain di luar Ngebel juga di-drop ke sana atau bagaimana? Iya. Jadi koramil Ngebel itu kita punya koramil di situ. Di situ saya kemarin berkesempatan juga hadir langsung di sana. Saya instruksikan kepada dan Ramil di sana, saya sampaikan bahwa karena sekarang fokusnya di contoh di desa Talun ya Mas ya. Jadi saya instruksikan Babinsa di desa yang lain agar juga membantu di situ dengan harapan supaya meringankan beban rekannya yang ada di situ. Lalu pesan kepada masyarakat nih terkait dengan adanya musim penghujan yang rawan akan longsor dan juga banjir ini bagaimana nih? Jadi gini Mas. Yang namanya bencana itu kan memang itu takdir yang Maha Kuasa. Namun kita harus ada upaya-upaya mitigasi. Dalam hal ini contoh pada saat di Talun, sebelum terjadi hal yang lebih buruk, kita bersama bahu-membahu bersama stakeholder terkait, BPBD dan lain-lain, kita mengungsikan warga. Contoh di Talun itu ada 96
kakak yang kita kepala keluarga yang kita ungsikan di sekolah di situ. Kemarin bupati juga langsung meninjau, wakil bupati juga langsung ke lokasi bersama saya. Kemudian pesan saya kepada masyarakat agar mau bekerja sama dengan baik dengan pemerintah maupun aparat yang lain. Karena kadang-kadang ada juga masyarakat yang mungkin menolak untuk direlokasi atau mengungsi. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya. Jadi kami upaya melakukan pendekatan persuasif, memberikan pengertian kepada mereka betapa bahayanya apabila tetap bertahan di suatu tempat yang memang sangat rawan terdampak bencana tersebut, baik itu banjir maupun tanah longsor. Sehingga alhamdulillah sebagian besar sudah bisa mengikuti instruksi kita, namun memang ada sebagian kecil yang masih mungkin tetap bertahan di tempatnya. Kita sedang upayakan terus, mudah-mudahan masyarakat tersebut bisa mengerti. Jadi pada intinya memang yang pertama, yang di lokasi rawan bencana harus waspada, kemudian mau mendengarkan instruksi dari stakeholder atau pejabat yang aparat yang terkait. Kemudian untuk masyarakat yang lain, himbauan saya agar mari kita sama-sama saling membantu. Ya, mungkin yang tidak terdampak di kota-kota kan mungkin relatif sedikit resikonya, mungkin bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Demikian, Mas. Kalau peninjauan komandan sendiri di lokasi ini, apakah tanah longsor atau banjir itu akibat godolnya hutan atau apa ya itu? Kalau saya perhatikan kemarin di lokasi, sebenarnya cukup banyak tanaman di sana. Ya. Kebetulan di Ngebel itu tanaman pinus. Tapi memang struktur tanahnya agak labil, dia banyak berpasir, Mas. Jadi perlu diketahui bahwa di tahun itu, dari tahun 2017 sudah terjadi kerawanan seperti itu. Memang di situ rawan bencana. Jadi kalau saya lihat lebih dominan ke faktor kondisi tanah di situ ya, penyebab utamanya. Dan juga curah hujan yang begitu tinggi. Ya, kalau dari penebangan saya pikir tidak, cukup banyak sebenarnya tanaman di sana. Pohon-pohonan masih cukup banyak. Masih aman sebenarnya kalau pohon-pohon ya. Iya, tapi memang struktur tanahnya yang sedikit ya mungkin rapuh ya, rawan longsor. Iya. Ya, mudah-mudahan aja bencana tidak terus terjadi di wilayah Ponorogo begitu ya, iya, Komandan ya. Harapan kita begitu, Mas. Iya. Lalu menginjak program kerja Komandan di tahun 2022 sampai menjelang tahun 2023, bisa diceritakan kepada masyarakat ini, Komandan? Iya. Jadi sesuai dengan moto kita di HUT TNI tanggal 5 Oktober yang lalu, bahwa kita slogan kita adalah TNI adalah kita. Itu berarti bahwa TNI itu akan lebih menyatu dengan masyarakat. Ya. TNI, terutama kami TNI Angkatan Darat, itu sudah mendapat instruksi secara langsung dari Bapak Kasat bahwa kita harus selalu hadir untuk membantu kesulitan masyarakat. Banyak program-program kita yang sudah berjalan di seluruh Indonesia, termasuk ya di wilayah Ponorogo ini. Salah satunya TNI Manunggal Air, kemudian ketahanan pangan, di mana lahan-lahan kita ditanami tanaman-tanaman pangan seperti padi, kemudian jagung. Itu hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat. Kemudian ada juga kita mensukseskan program memerangi penyakit mulut dan kuku hewan. Kemudian stunting juga kita bantu BKKBN. Itu dalam salah satu wujud TNI adalah kita tadi, Mas. Iya. Jadi kita akan lebih gencar lagi. Kemudian ada program baru juga, Babinsa Masuk Dapur. Seperti apa itu? Itu Babinsa Masuk Dapur tuh jadi instruksi Pak Kasat bahwa kita harus bisa lebih menyatu dengan masyarakat. Kita harus tahu bahwa masyarakat kita ini sebenarnya makan apa sih sebenarnya? Apakah mereka kesulitan makan atau enggak? Gitu. Jadi kita berupaya membantu semampu kita, Mas. Dengan ya mungkin dengan kemampuan kita sendiri atau dengan menggugah masyarakat yang lain yang lebih mampu untuk turut membantu seperti itu. Jadi itulah program-program kemanusiaan itulah yang sekarang yang akan diprogramkan terus ke depan untuk membantu kesulitan masyarakat. Untuk TMMD sendiri di wilayah Ponorogo ini nanti berlanjut juga di tahun 2023? Karena baru tahun ini ya, Mas ya. Tahun ini pada bulan Juli baru saja dilaksanakan di daerah Ngerayun, itu pembangunan jembatan. Mungkin di tahun 2024 baru ada lagi, Mas. Iya.
kategori apa sih yang dipilih untuk terpilihnya sebuah lokasi menjadi tempat lokasinya TMMD itu? Kalau TMMD itu berkoordinasi dengan Pemda yang jelas Mas. Ya. Jadi sasaran utamanya adalah berusaha mencari wilayah-wilayah yang betul-betul membutuhkan sentuhan dari pembangunan. Contohnya seperti yang di Ngerayun itu kita membangun jembatan yang menghubungkan antara desa. Ya. Nah itu kan sangat vital itu. Baik. Bisa juga mungkin pembangunan jalan yang memudahkan akses masyarakat. Pastinya PTMMD itu hadir di wilayah-wilayah yang memang jarang tersentuh gitu Mas. Dan itu juga perlu koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini di Kabupaten Ponorogo yang berarti di Bupati dan jajaran. Ya, kalau kita berbincang mengenai Kamtibmas Komandan, kalau menurut Komandan sendiri di wilayah Ponorogo ini bagaimana? Alhamdulillah, yang saya rasakan Ponorogo ini relatif aman ya Mas. Ya. Saya selalu bertukar pikiran dengan kepolisian dalam hal ini memang yang menjadi garda terdepan oleh Kamtibmas. Ya. Kita selalu membantu mereka. Sudah bisa kita lihat, saya sudah beberapa bulan jadi dandim di sini, relatif lebih aman di Ponorogo dibanding di daerah-daerah lain. Ya. Saya cukup bersyukur bahwa masyarakat di sini masih lebih gampang diatur gitu. Kemarin kegiatan-kegiatan pengarahan massa seperti ada konser MNC itu, kemudian relatif aman, walaupun jumlah massanya cukup banyak. Ya, itu iya, gitu ya. Kita cukup bersyukur di Ponorogo ini relatif aman. Ya berkat kerjasama semuanya ya. Baik. Kepolisian, Pemda, dan kita juga. Ya, alhamdulillah. Terakhir Komandan, mungkin Komandan punya pesan kepada warga Ponorogo terkait banyak hal yang harus diketahui dari Kodim 0802. Ya. Jadi pesan kami, ya, saya selaku Dandim 0802 Ponorogo menyampaikan bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami siap untuk membantu kesulitan masyarakat dan jangan segan-segan untuk memohon bantuan atau minta bantuan kepada kami. Kami tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo ini. Setiap kecamatan ada koramilnya dan di kota ada kodim yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami siap membantu dan kami juga siap bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam hal apapun sesuai dengan kemampuan kami. Sesuai dengan slogan kami yang kita gaungkan pada saat HUT TNI tanggal 5 Oktober yang lalu bahwa TNI adalah kita. Di mana kita ingin menyampaikan bahwa TNI dengan masyarakat itu adalah satu. TNI dengan rakyat itu adalah satu. Kita selalu hadir, selalu siap untuk hadir dalam membantu kesulitan masyarakat dalam hal apapun, sekuat tenaga kita, sesuai kemampuan kita. Insya Allah dengan sinergi, dengan upaya kita semua, kami siap bekerja sama dengan instansi-instansi lain dalam rangka memajukan dan membantu kesulitan masyarakat dan juga memajukan Kabupaten Ponorogo yang tercinta ini. Demikian. Terima kasih Komandan, waktunya kita sudah berbincang banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi juga buat masyarakat yang menyimak perbincangan kami di kesempatan yang sangat istimewa ini. Dan demikianlah pemirsa, kita sudah berbincang dengan Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Letkol Infantri Hirta Juni Adriansah Esos M. Han. Terima kasih kebersamaannya pemirsa. Atas nama kerabat kerja JKTV mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.